Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Nikmatur Rizka Pemide, NIM C0142226. Mata kuliah keperawatan dewasa, sistem pernafasan kardiovaskuler dan hematologi dengan dosen pengampu Nurse Nurlia MKep. Di sini saya akan membuat video edukasi tentang penyakit anemia. Nah, apa sih itu anemia? Anemia adalah kondisi kesehatan yang terjadi ketika jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam darah berada di bawah batas normal. Sel darah merah dan hemoglobin memiliki peran penting dalam mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Anemia dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk kekurangan zat besi, vitamin B12, asam folat, dan masalah genetik atau kronis. Nah, di sini ada jenis-jenis anemia. Yang pertama itu ada anemia defisiensi besi, anemia defisiensi vitamin B12. Yang ketiga ada anemia defisiensi asam folat. Yang keempat anemia aplastik, dan yang terakhir itu ada anemia hemolitik. Nah, penyebab dan gejala anemia. Yang pertama itu ada anemia defisiensi besi. Penyebabnya itu kekurangan zat besi dalam tubuh yang dapat disebabkan oleh diet yang kurang zat besi, penyerapan zat besi yang buruk atau kehilangan darah yang signifikan, misalnya perdarahan menstruasi yang berlebihan atau perdarahan internal. Gejalanya itu kelelahan, pucat, nafas pendek, dan pusing. Yang kedua itu ada anemia defisiensi vitamin B12. Penyebabnya itu kekurangan vitamin B12 yang bisa disebabkan oleh masalah penyerapan dalam sistem pencernaan atau kurangnya asupan dalam diet. Gejalanya itu seperti kelelahan, kesemutan atau mati rasa pada tangan dan kaki, kesulitan berjalan, anemia megaloblastik. Yang ketiga itu ada anemia defisiensi asam folat. Penyebabnya itu kekurangan asam folat dalam diet atau masalah penyerapan. Gejalanya itu ada anemia megaloblastik, kelelahan, sakit kepala, dan lesu. Yang keempat ada anemia aplastik. Penyebabnya itu gangguan pada sumsum tulang yang menyebabkan produksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit menurun. Gejalanya itu kelelahan, infeksi berulang, dan perdarahan mudah. Yang kelima, anemia hemolitik. Penyebabnya itu penghancuran sel darah merah yang lebih cepat dari produksi baru. Bisa bersifat genetik atau didapat. Gejalanya itu pucat, kelelahan, urin gelap, pembesaran limpa atau hati. Nah, pencegahan anemia. Anemia ini melibatkan upaya untuk memastikan tubuh mendapatkan cukup nutrisi esensial, terutama zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Berikut adalah beberapa langkah pencegahan anemia. Itu yang pertama, konsumsi makanan kaya zat besi. Kedua, konsumsi vitamin B12 dan asam folat. Yang ketiga, suplemen nutrisi. Yang keempat, konsumsi makanan peningkatan penyerapan zat besi. Dan yang kelima itu pantau menstruasi. Pencegahan anemia melibatkan pendekatan holistik yang mencakup aspek-aspek gizi, pencegahan penyakit, dan memperhatikan kesehatan pada kelompok populasi tertentu. Konsultasikan dengan profesional kesehatan untuk rekomendasi yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan nutrisi individual. Penyembuhan anemia melibatkan identifikasi penyebab spesifik anemia dan penanganan sesuai dengan faktor pemicunya. Beberapa langkah umum termasuk suplementasi nutrisi, zat besi, vitamin B12, dan asam folat, transfusi darah pada kasus yang parah, pengobatan penyakit penyebab, perubahan gaya hidup, dan manajemen gejala. Penting untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan untuk diagnosa yang akurat dan rencana pengobatan yang sesuai dengan kondisi individual.
Pencegahan anemia melibatkan aspek-aspek seperti diet seimbang, suplementasi nutrisi, dan pengelolaan penyakit yang dapat menyebabkan anemia. Sekian video edukasi saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.